Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan haqqul muslim 'alal muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yakni salat Isya berjamaah dan dilanjut dengan salat tarawih. Kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah, dan dengan kita mensyukuri nikmatnya maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya sebagaimana firman-Nya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmatku yang telah aku berikan kepada kamu, maka niscaya aku akan menambahkannya nikmat tersebut. Dan jika sebaliknya apabila kita kufur, maka sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kedua kalinya salawat berserta salam tak lupa tetap kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengutus beliau ke muka bumi ini untuk menerangkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk menggapai ridha Allah, yang mana ridha Allah itu Allah gambarkan dan Allah wujudkan dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan beliau diutus ke muka bumi ini juga untuk menerangkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk menghindar dari murka Allah, yang murka Allah itu Allah gambarkan dan Allah wujudkan dengan nerakanya yang penuh dengan azab yang pedih. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya ada suatu hadis, ada pada kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la jama'ata la islama illa bil jamaah. Sungguhnya tidak ada Islam tidak akan tegak kecuali dengan berjamaah. Maksudnya di sini yakni adalah Islam tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan perkumpulan. Dan kita sekarang ini alhamdulillah sudah bisa berkumpul bersama saudara-saudara kita. Kita selaku umat muslim, ibadah kita tidak akan sempurna kecuali kita memenuhi dua hal. Yang pertama yakni hablum minallah, dan yang kedua yakni hablum minannas. Sebagaimana kita ketahui, hablum minallah berbeda dengan hablum minannas. Hablum minallah adalah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hablum minannas adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ketika kita hablum minallah itu tidaklah sama dengan hablum minannas, karena hablum minallah itu lebih gampang apabila kita berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita cukup untuk beristighfar ataupun bertaubat dengan taubatan nasuha. Berbeda dengan hablum minannas, apabila kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, maka kita diwajibkan untuk meminta maaf, dan apabila saudara kita itu tidak memaafkan kita, maka taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan percuma. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita sesama umat muslim mempunyai beberapa hak sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khamsun: raddus salam wa iyadatul marid wattiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul atis. Yang pertama yakni raddus salam, yakni menebarkan salam. Apabila kita bertemu di jalan ataupun di mana saja dengan saudara kita sesama muslim, maka hendaknya kita untuk saling mengucapkan salam. Karena salam adalah bukan sekedar kata sapaan ataupun sekedar kata ucapan, melainkan salam adalah sesuatu perkataan yang mengandung 3 doa. Yang pertama yakni assalamualaikum, semoga kesejahteraan atas kalian, warahmatullahi, dan rahmat Allah atas kalian, wabarakatuh, dan berkah Allah atas kalian. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salam adalah suatu doa yang kita ucapkan apabila kita bertemu dengan saudara kita. Entah itu kita bertemu dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja. Karena hukum mengucapkan salam adalah sunnah, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik ataupun balaslah penghormatan itu dengan sepadan dengannya. Jadi dari ayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa apabila ada saudara kita yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib untuk menjawabnya. Untuk hak yang kedua yakni wa iyadatul marid, yakni menjenguk orang sakit. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya sakit, entah itu sakit yang ringan ataupun yang berat. Maka dari itu kita sesama sebagai umat Islam, apabila mendapati saudara kita atau tetangga kita yang sedang sakit, maka kita hendaklah menjenguknya ataupun paling tidak mendoakannya. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kita menjenguk orang sakit pada pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kita sebanyak 70.000 malaikat, yang mana malaikat tersebut akan berdoa kepada Allah untuk kita supaya kita mendapatkan rahmat. Dan apabila sebaliknya kita menjenguk orang sakit di waktu sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kita 70.000 malaikat, yang mana dengan malaikat tersebut akan berdoa kepada Allah untuk kita supaya kita mendapatkan rahmat. Untuk hak yang ketiga yakni wattiba'ul janaiz, yaitu mengikuti jenazah. Arti mengikuti jenazah yakni merawat ataupun melaksanakan hak-haknya. Kita di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sebagai umat Islam, kita hendaknya memenuhi hak kita kepada si mayit, yakni kita harus mensolatkannya dan mengikutinya kepada ke liang lahat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang mengantarkan jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala 1 qirot. Dan siapa yang mengantarkannya hingga dimakamkannya, maka baginya pahala 2 qirot. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud qirot itu? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qirot yakni sebesar 2 gunung yang sangat besar. Maka dari itu, apabila kita mendapati saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak kita ikut mensolatinya dan mengantarkannya ke kuburan. Untuk hak yang keempat yakni wa ijabatud da'wah, yakni memenuhi undangan apabila kita diundang. Pasti setiap muslim pastinya telah mendapati undangan, entah itu undangan dari orang yang tidak kita kenal ataupun yang kita kenal. Oleh karena itu, sebagai muslim kita mempunyai hak yakni untuk memenuhi undangan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila kalian di antara kalian diundang untuk menghadiri acara pesta, maka hendaklah kalian untuk mendatanginya. Jika kita mendatangi acara yang diundang oleh saudara kita, maka secara tidak langsung kita telah membahagiakan saudara kita. Untuk yang terakhir, hak yang terakhir, yakni wa tashmitul atis, yakni menjawab, yakni apabila kita mendapati saudara kita bersin dan mengucapkan kalimat hamdalah, maka kita dianjurkan untuk menjawabnya dengan yarhamukallah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.